Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada dua waktu terbaik buat kita. Yang pertama yaitu ketika kita menyadari bahwa kita ini tidak bisa melepaskan diri dari bergantung kepada Allah. Setiap saat, setiap detik kita selalu bergantung kepada Allah. Dan itu penjelasannya sudah kita sampaikan pada pengajian yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah waktu yang di dalamnya kita menyaksikan akan kehinaan kita di hadapan Allah. Jadi kalau yang pertama tadi merasa lemah bergantung kepada Allah, yang kedua ini merasa hina di hadapan Allah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, wa khairu awqatika, dan sebaik-baik waktumu, aidon juga, waktun adalah waktu tashadu yang kalian menyaksikan fihi di dalam waktu, menyaksikan wujudadzillatika, adanya kehinaanmu. Jadi suasana, kejadian atau waktu yang menjadikan kita sadar bahwa kita ini hamba yang hina di hadapan Allah, maka suasana atau waktu yang seperti itu merupakan waktu terbaik buat kita. Karena menjadikan kita sadar kalau kita ini hambanya Allah. Karena yang demikian itu akan menjadi sebab mendapatkan pertolongan dan kemuliaan. Di Allah itu akan menolong hambanya, akan memberi kemuliaan kepada hambanya kalau hamba itu merasa hina. Sebaliknya kalau hamba itu merasa mulia, dia tidak akan dimuliakan oleh Allah, justru akan dihinakan. Kalau dia merasa kuat, dia tidak akan ditolong, justru malah akan dilemahkan oleh Allah. Untuk mendapatkan pertolongan kita harus merasa lemah, untuk mendapatkan kemuliaan kita harus merasa hina di hadapan Allah. Karena anugerah Allah itu tersimpan dalam kebalikannya. Di mulia ada dalam hina. Artinya kalau kita merasa hina di hadapan Allah, hakikatnya kita justru malah mulia menurut Allah. Kaya dalam fakir. Kalau kita merasa fakir di hadapan Allah, maka oleh Allah malah dibuat kaya. Kuat dalam lemah. Kita akan diberikan kekuatan kalau kita menyadari bahwa diri kita itu lemah. Yang kemarin contohnya dalam perang Badar. Itu karena merasa lemah kemudian dapat kekuatan pertolongan dari Allah sehingga bisa menang. Sebaliknya dalam perang Hunain karena merasa kuat, merasa banyak, justru malah menjadi kalah. Ilmu dalam bodoh, artinya ketika seorang menampakkan kebodohannya, menyadari akan kebodohannya, maka hakikatnya orang itu justru orang yang berilmu, dan lain-lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, wa nuritu annamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Wa nuritu, dan kami Allah berkeinginan, annamuna, untuk memberikan anugerah, 'alal ladzina stud'ifu fil ardi, kepada orang-orang yang merasa lemah di muka bumi. Di anugerah Allah
akan Allah berikan kepada orang-orang yang merasa lemah. Kalau merasa kuat malah tidak dikasih. Tapi kalau merasa lemah baru dikasih. Karena kalau orang itu merasa kuat, dia mengandalkan kekuatannya sehingga permohonannya kepada Allah itu tidak sepenuh hati. Berbeda kalau orang itu merasa lemah, maka permohonannya kepada Allah itu sepenuh hati. Maka doanya orang kepepet, doanya orang teraniaya itu diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena ketika kepepet, ya, ketika teraniaya, dia sudah menyadari dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya yang bisa dimintai tolong adalah Allah. Maka mohonnya pertolongan kepada Allah itu total, sepenuh hati. Maka kemudian ditolong. Wa naj'alahum a'immatan, dan Allah berkeinginan menjadikan mereka orang-orang yang lemah itu kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahum, dan Allah akan menjadikan mereka al-warisina, orang-orang yang mewarisi kekuasaan, mewarisi jabatan, dan mewarisi kemuliaan. Ini janji Allah atau keinginan Allah yang akan memberikan anugerah kepada hamba-hambanya yang merasa lemah. Syaratnya merasa lemah. Kemudian di ayat yang lain Allah juga menghibur para sahabat Nabi yang ketika itu sedang kesusahan dengan firman-Nya, wa'adallahu ladina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Wa'adallahu, Allah telah berjanji, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, minkum, dari kalian, wa 'amilus sholihati, dan beramal soleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ardi, pasti, ya, pasti mereka akan Allah beri kekuasaan di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Jadi yang saat itu sedang dalam kondisi lemah, teraniaya, oleh Allah dijanjikan kelak dia akan berkuasa. Allah akan berikan kekuasaan kepada mereka sebagaimana Allah pernah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Wa mimma jarat bihil adatul ilahiyatu anal farja ala qadri doiki. Sebagian kebiasaan Allah yang berlaku bahwasanya keluasan atau kegembiraan itu seukuran dengan kesulitan, kesempitan, atau kesedihan. Artinya Allah akan memberikan kegembiraan seukuran dengan kesedihan yang pernah dialami oleh orang itu. Allah akan memberikan keluasan kepada hambanya yang pernah merasakan kesempitan, ya, seukuran ketika dia sedang menderita kesulitan. Fa bi qadril faqri yakunul ghina, maka seukuran kefakiran dia Allah akan berikan kekayaan. Wa bi qadri dzulli yakunul izzu, dan seukuran kehinaan mereka dia akan menjadi mulia. Wa bi qadri yusri yakunul yusru, dan seukuran kesulitan yang pernah dihadapi oleh seseorang maka dia akan mendapatkan kemudahan. Walhasil, kesimpulannya, bi qadril jalali yakunul jamalu, seukuran ma'rifatnya seorang hamba terhadap sifat-sifat keagungan Allah, yakunul jamalu, maka si hamba itu akan mendapatkan keindahan-keindahan Allah atau keindahan-keindahan sifat Allah, ajilan wa ajilan, baik secara spontan maupun ditunda. Maka dalam ayat lain yang kita sering baca dan pasti sudah hafal, Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Maka ketika kita menghadapi kesulitan, hadapi, jangan ditinggalkan. Karena melarikan diri dari satu kesulitan, sesungguhnya dia sudah sedang menuju kesulitan berikutnya. Jadi kesulitan itu harus dihadapi. Kalau dihadapi, nanti kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah dalam bentuk kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Wala yagliba, dan tidak akan mengalahkan apa usrun, satu kesulitan, yusra ini pada dua kemudahan. Didasarkan ayat tersebut, ada satu kesulitan berhadapan dengan dua kemudahan. Jadi kalau kita mau menghadapi satu kesulitan, Allah akan memberikan dua kemudahan. Ya. Maka kesulitan harus dihadapi, jangan ditinggalkan. Karena melarikan diri dari satu kesulitan, sesungguhnya dia telah menuju kesulitan berikutnya. Kama fil hadis, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, haitsu qala, ketika Rasulullah bersabda, haitsu qala alaihi salatu wasalam li Ibnu Abbas, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa'lam, ketahuilah, anan nasro, sesungguhnya pertolongan Allah itu ma'as sabri, bersama kesabaran. Jadi ketika kita menghadapi satu persoalan sulit, maka kita harus bersabar menghadapi masalah tersebut. Jika kita sabar dan terus berusaha, maka Allah akan berikan pertolongan. Wa anal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya kegembiraan itu bersama kesedihan. Ya. Jadi kalau kita suatu saat menghadapi kejadian yang menjadikan kita sedih, hadapi terus, ya, maka Allah nanti akan menganugerahkan kegembiraan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Thumma idza soha, kemudian jika telah sah apa faqruka, rasa butuhmu ilahi kepada Allah, wa tahaqqaqat, dan menjadi nyata apa dhillatuka, kehinaanmu, baina yadaihi, di hadapan Allah, at-tahafaka, maka Allah akan berikan kepadamu biunsihi, dengan merasa nyaman dengan Allah, wazajabika fi hadratil qudsihi, dan Allah akan memberikan anugerah, kalian dipersilahkan untuk hadir dalam maha sucinya Allah. Kama asara ila dzalika biqauli, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syekh Muhammad Athilah dalam nasihat berikut ini. Mata auhasaka, ketika Allah membuatmu tidak nyaman, min khalqihi, dari makhluknya Allah, fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwasanya Allah, yuridu, menginginkan, ayuftaha, untuk membukakan, laka, padamu, babal unsi, pintu merasa nyaman, bihi, dengan Allah. Arti dari nasihat tersebut demikian. Manusia itu Allah ciptakan sebagai makhluk sosial. Maka dalam upaya memenuhi kebutuhannya, dia terikat oleh interaksi sosial. Maka manusia itu sesungguhnya tidak bisa hidup sendiri, karena apapun yang dia butuhkan itu selalu melibatkan orang lain. Makanya manusia itu pasti pada mulanya dia akan hidup bersama yang lainnya. Nah, ketika manusia hidup bersama orang-orang yang lain, itu ada kalanya senang, ada kalanya tidak senang, ada kalanya nyaman, ada kalanya tidak nyaman. Ketika sedang tidak ada masalah, kita akan merasa nyaman hidup bergaul bersama masyarakat. Terlebih jika kita ini termasuk orang yang berprestasi, maka di masyarakat akan dihormati, dikagumi, disanjung-sanjung, sehingga kita merasa nyaman ada di tengah-tengah mereka.
Tetapi kadang-kadang ya, keadaan tiba-tiba berubah. Orang yang tadinya disanjung-sanjung, dihormati, dipuji-puji, suatu saat terjadi kasus pada dirinya, akhirnya berubah. Sikap masyarakat terhadap dirinya itu berubah. Yang tadinya mencintai jadi membenci, yang tadinya memuja jadi mencaci, yang tadinya dikagumi sekarang malah dibully. Nah, ketika orang itu dijauhi oleh orang masyarakat, maka dia menjadi tidak nyaman. Ya, kemarin kemana-mana disanjung-sanjung, sedang naik daun, sekarang lagi jatuh, ya, karena terlibat satu kasus, akhirnya dibenci oleh masyarakat. Nah, ketika dia sudah dibenci oleh masyarakat, akhirnya dia tidak nyaman. Tidak nyaman ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kejadian seperti ini, walaupun lahiriahnya bisa jadi penyebabnya ya karena kesalahan dia, karena terjatuh dalam sebuah kasus, tapi hakikatnya sebenarnya bisa jadi itu merupakan skenario Allah, supaya si hamba ini ya tidak nyaman bersama makhluk, akhirnya dia hanya nyaman bersama Allah. Ya. Jadi Allah itu kan maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Ya, mungkin lahiriahnya dia dibenci masyarakat karena terlibat suatu kasus, itu karena kesalahan dia, memang lahiriahnya seperti itu. Tapi bisa jadi hakikatnya itu merupakan skenario Allah. Allah bikin dia tidak nyaman ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika Allah membuat kita tidak nyaman di tengah masyarakat karena berbagai macam sebab, fa'lam annahu yuridu ayuftaha laka babal unsibihi. Ketahuilah bisa jadi itu merupakan cara Allah akan membukakan pintu merasa nyaman bersama Allah, supaya kita tidak hanya senang ketika kumpul dengan orang banyak, tapi menjadi senang ketika sedang sendirian bersama Allah. Jadi kalau kemarin itu ketika belum ada kasus, ngobrol bersama teman-temannya itu senang banget, betah berjam-jam. Sekarang karena ada masalah akhirnya tidak nyaman, bahkan ketemu teman aja takut, ketemu teman malu. Nah, satu-satunya yang dia tidak malu kalau dia menemui Allah. Ya, mau ketemu teman-temannya, mau ketemu tetangganya itu takut, malu, dan bermacam-macam perasaan yang nggak enak. Satu-satunya yang membuat dia tidak malu yaitu ketika pada tengah malam atau sepertiga malam dia menemui Allah. Rupanya kasus yang dia alami itu merupakan skenario Allah agar dia kembali ke Allah. Jadi hikam itu mengajarkan kepada kita untuk selalu husnudzon, ya, selalu husnudzon, berkeyakinan baik, memandang segala peristiwa dari sisi baiknya, ya, melihat kejadian apa saja dari sisi baiknya. Maka kalau kita mengalami hal seperti itu, ya jangan putus asa. Begitu juga seandainya itu terjadi pada teman kita, jangan kita ikut-ikutan mencela. Karena bisa jadi itu cara Allah agar dia kembali ke Allah, sehingga dia hanya merasa nyaman ketika bersama Allah. Nah, penjelasannya berikut ini. Hadhihi sunnatullah ta'ala fil khalqihi. Yang demikian ini merupakan kebiasaan Allah dalam memperlakukan makhluknya. Idza arada ayyunisa abdahu bi dzikrihi, ketika Allah menginginkan agar hambanya itu merasa nyaman dengan zikir kepada Allah, wa yatahafahu, dan Allah memberikan kepada hambanya bi ma'rifatihi, untuk ma'rifat kepada Allah, au hasahu min khalqihi, maka si hamba itu oleh Allah dibikin tidak nyaman berkumpul bersama orang banyak, ya, tidak nyaman berkumpul bersama orang banyak. Padahal sebelumnya dia senang ngumpul-ngumpul bersama temannya, itu senang. Sekarang jadi tidak senang. Senangannya dia menyendiri, ya, berduaan bersama Allah. Wasaghalahu, dan Allah menyibukkan si hamba tadi bi khidmati, untuk berkhidmah, mengabdi kepada Allah.
wa alhamahu dzikrahu, dan Allah mengilhamkan kepada si hamba tadi untuk selalu ingat dan menyebut-nyebut Allah. Terus begitu. Hatta idzam tala'a, sehingga ketika sudah penuh apa qalbuhu, hatinya si hamba, bil anwari, dengan berbagai macam cahaya, wa tamakana, dan telah menetap, min halawati suhudi wal istibsori, dari manisnya menyaksikan dan melihat. Raddahu, maka Allah mengembalikan si hamba tadi ilaihim, kepada masyarakat, kepada makhluk, rahmatan, untuk menebarkan rahmat, lahum, kepada mereka. Allah bikin tidak nyaman kumpul bersama orang banyak itu tidak selamanya, hanya untuk agar si hamba itu kemudian nyaman bersama Allah. Kalau sudah nyaman bersama Allah, nanti oleh Allah akan diberi berbagai macam anugerah. Setelah hatinya penuh dengan anugerah dari Allah, maka si hamba itu oleh Allah dikembalikan lagi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ya, ketika dia kembali ada di tengah masyarakat ini, statusnya udah beda. Kalau kemarin-kemarin dia masih terpengaruh oleh masyarakat sekitarnya, sekarang dia sudah tidak terpengaruh, justru malah dia bisa mempengaruhi, gitu. Ya. Jadi kalau kemarin-kemarin dia masih terpengaruh oleh keadaan yang ada di sekitarnya, sekarang sudah tidak terpengaruh lagi, justru malah dia bisa mempengaruhi masyarakatnya. Nanti akan lebih jelas lagi penjelasan ini kalau nanti sudah ada contoh di bawah cerita. Li'annahu, karena sungguhnya si hamba hina aidin, tatkala demikian, liquwatihi, dia sudah kuat, ya'khudhu minhum wa la ya'khuduna minhu, mereka bisa mengambil manfaat dari orang banyak, sementara orang banyak tidak bisa mempengaruhi dia. Ya. Jadi karena hatinya telah penuh dengan cahaya dari Allah, dia sudah kuat, dia kembali di tengah-tengah masyarakat, dia bisa mempengaruhi masyarakat, tapi dia tidak terpengaruh oleh masyarakat. Wa misalu fil khisi kafatilatin as'altaha. Contoh yang nyata itu di sini seperti halnya lilin, aja ya, lilin yang dinyalakan. Kalau di kitab ini maknanya itu lampu minyak, ya, yang ada sumbunya itu loh Pak, ya, lampu minyak yang ada sumbunya tapi tidak ada kacanya, ya. Jadi yang masih sangat tradisional. Ya barangkali untuk gampangnya saya ubah maknanya lilin aja ya. Contoh nyata yang bisa kita lihat seperti hanya lilin yang dinyalakan. Fama damat dhaifatan la buta antafadhoha minarihi. Ketika kita menyalakan lilin, maka api yang menyala pada lilin itu sangat lemah. Harus kita jaga dari tiupan angin. Kalau kita baru nyalain lilin, baru nyala terus ada angin, nggak dijaga, pasti lilinnya mati. Karena nyalanya itu masih kecil. Watak sudah bihal mawadi al khofiyah, dan kalian harus membawa lilin itu ke tempat yang sunyi dan aman dari tiupan angin. Kalau lilin itu ada di tempat terbuka, rawan terkena tiupan angin. Kalau kena tiupan angin, lilin yang kecil ini pasti mati. Maka supaya tidak mati harus dijaga, dibawa ke tempat yang aman, ya, dan tidak ada tiupan angin. Fa idza stada nuruha, nanti kalau lilin ini nyalanya sudah semakin besar, nah, wa as'altaha fil khatobi, kemudian api yang menyala pada lilin itu kalian sulutkan ke tumpukan kayu, ya, ke tumpukan kayu. Sa'udat biha ila dhuhuril jibal, maka kayu itu akan terbakar sehingga api yang tadinya hanya kecil ada di lilin berubah jadi kobaran kayu yang terbakar. Yang apinya, karena yang terbakar ini tumpukan kayu, maka apinya itu sampai bisa dilihat dari kejauhan,
sampai kayak gunung, ya, kayak gunung. Padahal tadinya itu cuma api kecil, hanya sebuah lilin. Tapi ketika lilin itu apinya disulutkan ke tumpukan kayu, ya, kayunya terbakar, apinya sangat besar sehingga seperti gunung. Fa bi qadri ma yusibu rihu ya'dhumu isti'aluha. Nah, kalau tadinya ketika masih lilin sendirian, itu kalau kena angin apinya mati, maka ketika api ini sudah membakar tumpukan kayu, kalau kena angin apinya justru malah semakin besar, ya. Jadi kalau waktu kecil dijauhkan dari angin, karena kalau kena angin mati. Tapi setelah besar, kalau kena angin apinya malah semakin membesar. Maka di mana-mana kalau ada kebakaran, kenapa kok cepat terbakar? Karena ada tiupan angin. Itu gambarannya kondisi cahaya rohani kita, Pak. Ya, itu gambaran kondisi cahaya rohani kita. Kalau nur yang ada di hati kita itu masih kecil, kemudian kita tetap berada di tengah-tengah masyarakat, maka kalau kita tidak pandai menjaga nur itu akan mati, kena tiupan apa yang terjadi pada masyarakat itu akan mati. Kita akan terpengaruh oleh apa yang terjadi pada masyarakat, sehingga cahaya lilin yang ada dalam hati kita ini tidak bisa menerangi tapi malah mati. Tapi ketika, ya, cahaya lilin yang ada dalam hati kita sudah berubah menjadi kobaran api, maka kalau kena angin justru malah semakin membesar. Kadzalikal faqiru madama fil bidayati la yaliku bi ilal wahsatu minal khalqi. Begitulah kondisi orang yang ingin ketemu Allah. Kalau dia masih pemula, maka dia tidak patut kecuali dia harus dipisahkan, ya, dari orang banyak. Artinya dia tidak merasa nyaman ketika berkumpul bersama orang banyak. Karena kalau nyalanya masih kecil kok kumpul bersama orang banyak, nanti kena tiupan angin pasti mati. Wal firaru minhum, dan dia harus lari dari orang banyak, disendirikan. Tapi fa'idza tamakana, ketika sudah menetap fisuhudi dalam penyaksian, fala yaliku bihi hina idzin ilal khiltatu ma'ahum, maka ketika itu tidak ada yang baik baginya kecuali dia harus bergaul kembali, berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Li'annahum, karena sesungguhnya masyarakat itu layadurrunahu, tidak akan membahayakan mereka, karena cahaya rohaninya sudah berkobar-kobar seperti api yang membakar tumpukan kayu. Maka dia tidak akan terpengaruh dengan apa yang ada di tengah masyarakat, tidak akan mati tertiup angin. Bahkan kalau tertiup angin bukan mati tapi malah membesar. Famata auhasaka, maka ketika Allah membuat hatimu tidak merasa nyaman, ayyuhal faqiru, wahai orang yang menuju Allah, tidak merasa nyaman min khalqi, dari makhluknya Allah, wa azalaka, dan Allah menyingkirkanmu anhum, dari mereka, fi qalbika, di dalam hatimu, fa'lam, maka ketahuilah, annahu ta'ala, sebenarnya Allah ta'ala itu aroda, menginginkan ayyunisaka, untuk memberikan rasa nyaman kepadamu bihi, bersama Allah, wa yughniyaka bi ma'rifati, dan Allah akan mencukupimu untuk selalu ma'rifatullah. Ya. Jadi ketika hati kita oleh Allah dibikin merasa tidak nyaman berkumpul bersama orang banyak, kemudian kita disingkirkan dari orang banyak, maka ketahuilah bahwa yang dengan itu merupakan skenario Allah, karena Allah ingin kalian hanya merasa nyaman bersama Allah, kalian hanya mengenal Allah, cukup mengenal Allah saja.
Nah, yang demikian ini terjadi pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqad kana alaihi salatu wasalam, maka adalah Rasulullah SAW hina koruba tatkala mendekati apa awan nubuwati, masa kenabian, masa diangkat jadi nabi, warisalati dan masa diangkat jadi rasul, hubbiba ilaihil kholwata, maka Allah menjadikan nabi itu senang menyendiri, ya. Jadi Nabi Muhammad itu pada mulanya hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Tapi walaupun masyarakatnya jahiliyah, Rasulullah tidak ikut-ikutan jahiliyah. Ya. Nah, saat mendekati masa-masa diangkat jadi nabi atau diangkat jadi rasul setelah menikah dengan Ibu Khadijah, itu Rasulullah itu nggak merasa nyaman kalau kumpul bersama orang banyak. Jadi gelisah melihat perilaku masyarakat itu, gelisah, nggak nyaman. Maka kemudian Rasulullah melakukan kholwah, menyepi, menyendiri di gua Hira. Ya, di gua Hira. Fakana yahlu bi ghairi Hira'in. Maka Rasulullah menyepi di gua Hira. Dan gua Hira itu adanya di puncak Jabal Nur. Ya. Nah, nanti kalau perbekalannya habis pulang, terus berangkat lagi, begitu seterusnya. Sampai kemudian Rasulullah dapat wahyu, ya, diangkat jadi rasul. Setelah Rasulullah diangkat jadi rasul, apakah kemudian Rasulullah tetap di gua? Tidak. Kemudian Rasulullah terjun di tengah-tengah masyarakat untuk berdakwah. Jadi gitu, ya. Jadi Rasulullah sendiri pada mulanya enggak langsung terjun di tengah masyarakat, tidak, Pak. Ya. Rasulullah ya, umumnya orang memang dari kecil dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Tapi saat mendekati diangkat oleh Allah sebagai rasul, itu Rasulullah itu tidak nyaman, tidak senang kumpul bersama orang banyak, senengannya menyendiri. Ya. Dia melakukan kholwah, menyepi, menyendiri di gua Hira. Nah, kemudian Rasulullah diangkat, ya, dapat wahyu, diangkat jadi rasul. Setelah diangkat jadi rasul, Rasulullah kemudian menghentikan aktivitasnya di gua Hira, berubah berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Tapi kondisinya sudah kuat, ya. Ketika Rasulullah berdakwah di masyarakat itu sudah kuat. Kenapa? Karena sudah dapat aneka macam anugerah dari Allah ketika sedang menyepi di gua Hira. Wa hikmatu dzalika tasfiyatul bawatin minasawagili wasawagibi. Jadi apa hikmahnya menyepi di gua Hira tadi itu? Untuk membersihkan batin, ya, dari segala macam kotoran dan kesibukan, ya, baik kotoran lahir maupun kotoran batin, ya, supaya hatinya bersih sehingga hanya khusus untuk berdialog, bercengkerama dengan Allah. Lita hayya'a liqabulima tatahammaluhu minal asrori wal mawahibi. Jadi menyepi, menyendiri di gua Hira itu untuk mempersiapkan hatinya agar mampu menerima anugerah rahasia-rahasia dari Allah. Fa idza tadhuru, maka tatkala hatinya sudah suci, minal akdari, dari berbagai macam kotoran, muli abil anwari, maka kemudian oleh Allah dipenuhi dengan aneka macam cahaya. Fa asraqat, maka bersinar fihi, di dalam hati, apa, sumusul irfan, matahari pengenalan. Jadi dia mengenal Allah itu sinarnya bagaikan sinar matahari. Wa tamakana min hadrati suhuti wal iyan. Fahadhihi sunnatullah fi auliyaihi wa asfiyaihi yafiruna awalan minan nas hatta yasulalahum minhumul iyasu summa yarudduhumul haqqu ilaihim ragaman ala anfihim limaqamid dilalati wal irsyadi. Jadi salah satu kebiasaan Allah dalam mempersiapkan rasulnya selalu seperti itu, ya. Jadi pada mulanya sebagaimana umumnya orang, dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Kemudian saat mendekati
masa diangkat jadi rasul dia tidak nyaman di tengah masyarakat, maka oleh Allah diberi ilham untuk melakukan khalwah di tempat yang sunyi. Kalau Nabi Muhammad di Gua Hira, setelah melakukan khalwah dapat wahyu, diangkat jadi rasul, kemudian Rasulullah kembali berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita walaupun bukan rasul, ya, kita bukan nabi, kita cuma wali murid. Barangkali ya, kita pernah mengalami keadaan seperti itu, Pak. Ya. Pada mulanya kita hidup nyaman di tengah masyarakat, enaklah rasanya. Nah, suatu saat ada kasus apa, kita dibenci oleh masyarakat. Penyebabnya bisa macam-macam, tapi kita tidak usah suudzon sama siapa-siapa. Ketika hal itu terjadi, bisa jadi merupakan itu skenario Allah, supaya kita hanya merasa nyaman bersama Allah. Nanti kalau sudah merasa nyaman bersama Allah, Allah akan memberikan kekuatan rohani pada diri kita. Dan nanti kalau sudah rohani kita kuat, kita terjun lagi di masyarakat, sudah jadi masyarakat yang aman, jadi orang yang aman, orang yang bisa mempengaruhi dan sudah tidak terpengaruh. Bahkan ketika ada tantangan dari masyarakat, dia tidak akan mati, justru malah semakin berkobar, karena statusnya dia sudah bukan lilin lagi. Ya, setelah menyepi tadi itu, setelah menyepi bersama Allah, ya, dia statusnya bukan lilin lagi, sudah berubah jadi kobaran api kayu yang terbakar. Jadi kalau kena angin malah semakin berkobar-kobar. Semakin banyak tantangan di masyarakat, dia semakin giat untuk berdakwah. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholiha. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair lil ibadah wa la tajna iyahu min ahlil jahlil maksiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.